Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Austrian GP part pertama. Kita akan membahas 3 pabrikan termabuk dan gosip-gosip sebelum Austrian GP dimulai. Yang pertama, gue pengen minta maaf untuk postingan yang gak ke-update sekitar 2 atau 3 hari. Itu karena sebenarnya adalah gue tuh pergi ke kota lain di mana gue ngetrip sendirian pakai motor. Ini udah lama banget gue nggak motoran sendirian yang lebih dari 2 jam. Nah, di sebenarnya itu bukan rest area sih, ada sebuah spot di mana gue pengen berhenti dan gue pengen moto. Itu melibatkan air dan sungai. Jadi begitu gue moto, gue kepleset dan itu HP nyemplunglah dia sebenarnya bukan nyemplung dulu, dia nyentuh batu dulu, pecah LCD-nya, terus nyemplung ke air. Sebenarnya masih bisa kepake. Gue masih punya cara untuk bisa ngetik artikel sebenarnya. Jadi selama update hasil race sebenarnya itu masih bisa gue ketik. Tetapi memang layarnya udah mulai kabur-kabur tuh. Ujung-ujungnya begitu gue selesai posting hasil race MotoGP, kalau nggak salah itu udah hitam sama sekali. Bahkan untuk tahu apakah ini HP hidup atau mati nggak ketahuan. Jadi ya begitulah. Gue harus nunggu balik lagi ke rumah baru bisa posting apapun itu. Ya memang solusinya adalah gue bisa pinjam HP lain atau gue pakai laptopnya siapa gitu. Tapi untuk masuk ke akun blogger atau ke akun YouTube itu kan perlu konfirmasi dari perangkat. Gue nggak tahu admin akun setting gimana. Intinya adalah itu nggak bisa dikonfirmasi melalui nomor HP. Jadi harus dari perangkat yang rusak itu. Nah itu kan rusak udah nggak bisa diapa-apain. Jadi ya emang nggak bisa. Satu-satunya solusi adalah gue harus balik lagi ke rumah dan gue masuk dari perangkat laptop yang biasanya gue pakai posting. Itulah kenapa gue baru bisa posting 2 hari ini. Plus gue masih pegel-pegel, jadi emang postingan gue agak jarang. So kita lanjutlah. Pertama kita bahas adalah perkara soal Papa Pip. Ini sebenarnya agak mengundang kontroversi. Terutama pertama ketika Ai Ogura itu diumumkan oleh Aprilia Trackhouse sebagai rider mereka untuk tahun depan. Kemarin udah gue bilang ini seperti memadamkan harapannya para publik Amerika untuk memiliki rider Akamsi di Trackhouse, di tim Akamsi mereka. Itu adalah kekecewaan yang sangat besar. Dan gue bisa membaca betapa kecewanya publik Amerika soal ini. Mungkin yang senang adalah publik Jepang dan publik Asia. Jadi sempat ada yang nanya, kenapa Mbak Reo nggak suka dengan kabar ini? Gini, menurut gue itu nggak fair. Kenapa? Karena MotoGP ini dibagi oleh beberapa benua, di mana masing-masing benua itu Eropa adalah yang paling mendominasi. Ya wajar, karena memang kebanyakan race sepanjang musim itu dijadwalkan di Eropa. Tetapi kan targetnya Liberty Media adalah memperluas cakupan pemirsa MotoGP ke benua-benua lain. Itulah kenapa sekarang mereka itu memakai konsep di mana masing-masing benua itu diberi jatah. Jadi untuk Eropa itu kan di MotoGP diambil jatahnya oleh orang Spanyol dan orang Italia. Itulah kenapa Sergio Garcia itu nggak akan bisa naik tahun depan karena jatah untuk benua Eropa aka KTPS itu sudah digondol sama Permen Aldegar. Nah, seperti yang kalian tahu, Ai Ogura, kenapa gua nggak setuju? Sebenarnya gini, itu nggak adil untuk benua Amerika dan nggak adil untuk Joe Roberts. Kenapa? Karena Joe Roberts ini sudah interview langsung sama Papi Brivio. Dia bahkan harus melewati 2 challenge untuk bisa membuktikan dirinya kepada Brivio langsung bahwa dia layak untuk seat itu. Yang pertama, kalian masih ingat ketika di Sachsenring dia nongol dengan bahu itu masih cedera. Karena di Assen seminggu sebelumnya dia itu patah bahu. Tetapi di Sachsenring dia itu nongol setelah interview di Assen. Kenapa? Karena dia di-challenge oleh Brivio untuk membuktikan bahwa dia layak untuk seatnya Oliveira, Papa Alice. Setelah libur musim panas selesai, dia di-challenge lagi untuk dibandingkan dengan Ai Ogura. Ini yang nggak fair untuk gua. Ai Ogura nggak tahu tiba-tiba kenapa nggak ada namanya, tiba-tiba nongol untuk menjadi challenge dia. Dia juga bukan tanpa usaha, pada akhirnya dia berusaha dan akhirnya dia crash. Tetapi menurut gua itu nggak adil untuk Brivio men-challenge rider ini sebanyak 2 kali hanya demi bisa menolak dia. Ujung-ujungnya tetap Ai Ogura yang diminta. Nah, kemarin kan gua udah bilang, sedikit aneh melihat Trackhouse ketika launching sebelum Brivio bergabung,
itu menggunakan livery kebanggaan mereka, bendera Amerika. Tetapi begitu masuk tengah musim, mereka mengganti livery mereka menjadi ala-ala Suzuki X-Star. Waktu itu kan gue udah bilang, ini kok ala-ala Suzuki X-Star, di mana itu adalah biru dan silver. Trackhouse benar-benar menghilangkan identitas bendera Amerika mereka. Itu sebenarnya sedikit menyentil gue. Kok kenapa ada ala-ala Suzuki di sini? Yang cukup bikin gue agak-agak aneh itu adalah alasannya Brivio untuk memungut Ai Ogura. Waktu di podcast colongan kan gue bilang semoga gue salah bahwa ini adalah koneksi atau cawe-cawe yang dikirimkan oleh petinggi Suzuki atau kenalannya Brivio di Jepang, yang selama ini dia kenal dekat dengan Suzuki, itu memberikan rekomendasi untuk mengambil Ai Ogura. Kenapa? Karena Brivio pada akhirnya bilang, kami tidak bisa menjanjikan bahwa Ai Ogura ini akan bagus dengan RSGP tahun depan. Tapi menurut saya dia punya gaya berkendara yang unik, dan itu yang membuat saya merasa bahwa dia ini punya potensi. Ya wajarlah semua rider itu punya gaya berkendara yang unik, tapi itu kan tidak membuat elu serta-merta memilih dia. Di saat dia itu punya opsi lain untuk bergabung di MotoGP. Nah, sementara untuk Joe Roberts, Trackhouse itu adalah satu-satunya pilihan dia. Karena dia nggak mungkin dipungut oleh Honda, nggak mungkin dipungut oleh Yamaha. Karena Yamaha punya jalur pengkaderannya sendiri. Kalau bisa mereka mengambil Manu Gonzalez, mereka akan ambil Manu Gonzalez. Karena itu adalah kader mereka sejak Master Camp. Sementara Grace ini kan udah punya permen Aldegar. KTM udah penuh, Pak, nggak bisa digonta-ganti. Jadi memang jalurnya Joe Roberts itu cuman bisa Trackhouse. It is the only option. Sementara Ai Ogura itu punya, bukan cuma 2 opsi sih. Kan dia bilang, gue punya 2 opsi. Sebenarnya dia punya 3 opsi. Yamaha itu adalah pabrikan Jepang yang tentu saja akan bisa menjadi opsi untuknya kalau mau bergabung ke MotoGP. Dia ini sebenarnya adalah rider akamsinya para raksasa Jepang. Kalau dia nggak mau bergabung di Honda, kan dia bisa bergabung ke Yamaha. Karena kan Yamaha itu kan belum pengumuman Pramac. Masih belum tahu apakah Papa Pip atau Oliveira. Meskipun di belakang layar Papa Alice udah prakontrak sih. Tapi Papa Pip, sorry tuh dia sendiri bilang sebenarnya saya gak mau bertahan tahun depan di MotoGP itu hanya gara-gara saya menang KTP. Kan udah gue bilang, sebenarnya gak ada yang mau sama dia lagi. Tetapi DPRD tingkat pusat dengan cawe-cawenya itu ingin agar Papa Pip tetap bertahan di MotoGP demi bisa menjadi mesin uang bagi seri Phillip Island Australia. Itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi. Pramac minta ganti rugi karena dia nggak bisa mengambil rider KTPI kalau mereka harus merekrut Papa Pip. Itulah kenapa gosipnya promotor sirkuit Phillip Island itu rela gelontor dana untuk mengganti kerugian insentif sponsor yang hilang dari Pramac gara-gara mereka nggak bisa memenuhi keinginannya Prima sebagai sponsor utama untuk merekrut rider KTP Italia, yang mana sebenarnya itu adalah Tony Arbolino, dan pada akhirnya mendapat persetujuan dari Snectaro. Aslinya sebenarnya Snectaro nggak mau dia naik karena dia tahu Tony itu layak untuk dapat motor yang lebih baik, motor Italia. Tapi karena emang ini semakin sulit gara-gara perkara KTP, mau nggak mau Tony Arbolino kalau memang bisa naik ke Pramac, maka itu akan jadi opsi yang paling mungkin. Tetapi ya kalau memang Papa Pip mau dipaksakan, ya mau nggak mau promotor Phillip Island harus memberikan ganti rugi sponsor yang diderita oleh Pramac karena nggak bisa memenuhi klausul kontraknya dengan Prima. Nah, kembali lagi, Ai Ogura apa kabar? Jadi aslinya Ai Ogura ini cukup menerima pinangan dari Idemitsu Honda aja sebenarnya. Kalau mau lihat peluang, nah gara-gara dia sudah pengumuman dengan Aprilia Trackhouse, Idemitsu akhirnya memungut Somkia Chantra, KTP Thailand. Ada yang bilang, tapi kan ini bagus Mbak Yu untuk promosi seri Motegi Jepang. Iya memang karena Motegi itu sirkuitnya jauh, jadi oke, anggaplah Ai Ogura ini adalah mesin uang untuk seri Jepang. Yang gue pertanyakan adalah itu akhirnya ketumbuk dengan Somkia Chantra. Sorry, bukan gue meragukan Somkia Chantra, tapi lu lihat dia di klasemen layak nggak? 1. Kedua, Buriram tanpa perlu menempatkan seorang rider akamsi pun itu udah rame. Ada yang pernah ikut nonton di Buriram MotoGP? Itu penuh, tetap penuh.
Karena di sana itu adalah penggila motor. Lu kalau pernah ke Thailand, lu akan tahu itu motor di mana-mana. Sama gilanya dengan Vietnam. Jadi Buriram itu jarang kurang penonton. Karena mereka punya penonton itu bukan cuma dari Thailand. Enggak, itu dari Vietnam, dari Myanmar, bahkan dari Cina. Ini sama juga dengan Sepang, meskipun nggak ada rider akamsi di Sepang, tetapi mereka punya penonton itu datang dari Singapura dan Filipina, dan beberapa dari Indonesia. Jadi itu nggak pernah sepi penonton. Jadi kalau kalian bilang Somkia Chantra ini adalah cocok untuk promosi rider akamsi, no, nggak ada kaitan. Satu, dia emang nggak layak karena klasemennya jauh banget di Moto2. Yang kedua, negara Asia Tenggara, terutama Buriram dan Sepang itu sebenarnya nggak perlu mesin uang. Mungkin Indonesia kali ya, tapi kan Indonesia kan sok kaya. Jadi cukup dimurahin aja tiketnya pasti penuh tuh sirkuit. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi menurut gua, sebenarnya kalau berdasarkan benua, oke lah Papa Pip dapat jatah dari benua Australia. Tetapi untuk benua Asia, itu nggak bisa didouble begitu untuk mengorbankan benua Amerika. Jepang kan Asia, ya Asianya di atas. Sementara Somkia Chantra itu untuk Asia Tenggara. Hei, lama-lama nanti Sari India akan minta ada bagian benua Asia Selatan. Karena India kan Asia Selatan, Kak. Ya kalau mau dibagi-bagi begitu bisa-bisa. Italia dan Spanyol itu merasa berhak karena mereka kan bisa membagi Eropanya. Eropa atas, Eropa bawah, belum lagi KTP Inggris. Bener, nggak bisa dibagi per sektor begitu. Bagi per 5 benua aja itu udah banyak yang rebutan. Dan itu juga nggak adil untuk benua Amerika yang memang cuma punya Joe Roberts yang bertanding di balap motor kelas dunia saat ini. Kalian cari siapa pewarisnya dia kalau dia nggak ada. Jadi emang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk Joe Roberts membawa bendera Amerika ke MotoGP. Nah ini yang disayangkan oleh fans Amerika. Trackhouse awalnya itu membanggakan Amerika mereka. Tahu nggak semboyannya Amerika adalah American First. Brivio itu sampai bilang itu adalah sebuah keinginan kami untuk memiliki rider yang memiliki kebangsaan yang sama dengan tim kami, Amerika. Tetapi ujung-ujungnya mereka mengambil KTPJ. Alasannya Brivio juga sama nggak masuk akalnya. Oh iya, saya menyukai dia karena dia punya riding style yang berbeda. Maksud gue apa hubungannya? Karena pada akhirnya dia sendiri bilang, ya saya tidak bisa menjanjikan bahwa dia itu bisa bagus di atas RSGP. Nah loh, ada yang bilang tapi kan Joe Roberts nggak layak karena lebih baik Ai Ogura. Hei, dia itu ada di posisi 3 klasemen, Kak. Dia layak untuk itu. Kecuali kalau dia kayak Somkia Chantra yang di belakang banget, atau kayak Tony Arbolino yang belum masuk di top 5, ya wajar. Lu bilang nggak layak, dia posisi 3 loh di klasemen. Dia sangat layak untuk itu. Masalahnya adalah Trackhouse itu satu-satunya opsi dia, sementara Ai Ogura itu punya banyak opsi yang dia tolak-tolakin, merebut opsi yang hanya dimiliki oleh Joe Roberts. Lalu siapa yang salah di sini? Ya salah Trackhouse. Apakah ini Justin Marks yang salah? Gua mempertanyakan juga. Karena sejak awal Justin Marks ini sangat bangga dengan Amerikanya. Kemungkinan ada 2 faktor. Yang pertama karena Brivio memang punya koneksi dengan Jepang, di mana dia kenal para petinggi Suzuki dulu-dulunya, dan itu adalah rekomendasi dari para petinggi Suzuki yang dulu dia kenal. Yang kedua, semoga gua salah bahwa ini ada bau-bau politik di dalamnya karena memang sekarang lagi masa-masanya kampanye Pilpres di Amerika, di mana pemilik Trackhouse itu punya kubu yang berbeda dengan pemiliknya LM. Tetapi pada akhirnya itu merugikan kepentingan publik Amerika sendiri. Nah, itu yang gua cukup sayangkan dari Justin Marks. Dia lebih mengorbankan kebanggaan untuk negaranya. Bayangkan itu Joe Roberts dari launchingnya Trackhouse itu dia diundang loh. Sorry to say. Dia diundang dari LA ke California itu untuk menghadiri launching timnya Trackhouse. Menurut gue itu sorry, PHP-nya bangsat banget. Semoga gue salah bahwa sebenarnya Justin Marks ini bisa gue bilang blunder, memberikan seluruh kekuasaannya untuk memilih rider kepada David Brivio. Kemungkinan. Sehingga pada akhirnya Brivio itu lebih memilih rider manapun yang bikin senang hatinya. Karena somehow menurut gua, Brivio emang mencari cara supaya bisa menolak Joe Roberts. Itulah kenapa dia selalu men-challenge Joe Roberts. Pertama ketika cari Asen, ketika bahunya patah dia di-challenge. Akhirnya dia terpaksa turun di Sachsenring dengan kondisi bahu patah. Dan itu dianggap gagal oleh Brivio. Ya nggak bisa dipaksa berhasil lah, wong bahunya patah begitu. Tetapi kan di saat yang sama Brivio tahu bahwa Oliveira itu sudah berunding dengan Yamaha.
Jadi menurut gue itu nggak adil untuk Joe Roberts. Lu nggak bisa menolak orang seperti itu. Lu udah interview lah setengah-setengah, udah inilah, udah itulah, ujung-ujungnya ya lu malah memilih orang lain. Ada yang tanya, ini kira-kira adakah bau santan instan? Semoga gue salah bahwa itu yang akan ditanggung oleh Brivio. Ada yang tanya, kira-kira Ai Ogura bisa nggak? Ya, why? Karena sejak kecil dia dibesarkan oleh Idemitsu. Dia bahkan rela keluar dari Idemitsu saking nggak maunya masuk di Honda. Jadi yang bilang itu kan kemungkinan dia layak dapat yang lebih baik. No, menurut gue itu akan tetap jadi santan instan. Kenapa? Karena dia itu dibesarkan oleh Idemitsu. Kalau bukan Idemitsu yang mempromosikan dia dari kelas regional ke Moto3, ke Moto2, ya itu wajar jadi santan instan. Jadi kita lihat tahun depan, apakah Brivio akan menuai santan instannya dan Ai Ogura akan menuai santan instannya. Yang jelas ini menjadi kekecewaan bagi para publik Amerika. Jadi ada yang tanya, emang pengaruhnya apa? Kenapa Joe Roberts ini penting sekali? Kalau kalian tahu, Amerika sekarang itu cuma punya satu seri yang tetap akan menggelar tahun depan. Kenapa? Karena Argentina kan udah keluar, nggak tahu kapan mereka akan masuk lagi. Itu kan masalah keuangan, dan Argentina sejauh ini masih ada krisis keuangan. Jadi lu nggak tahu apakah mereka akan balik lagi ke MotoGP atau enggak. Nah, sementara pemilik barunya MotoGP, LM itu kan Amerika. Jadi mereka itu merencanakan untuk kalau kita kehilangan Argentina, kita harus tambah lagi sirkuit baru atau laga baru entah di sirkuit mana di benua Amerika untuk menutupi seri Argentina. Nah, itu kan yang diperlukan adalah rider akamsi. Kenapa? Karena para anak mudanya Amerika itu lebih tertarik kepada mobil daripada motor. Itulah kenapa Trackhouse ini adalah tim yang terkenal di NASCAR. Karena NASCAR itu adalah balap mobil yang paling terkenal di Amerika. Jadi memang perlu rider akamsi dengan motor yang mumpuni seperti Aprilia bersama tim akamsi Trackhouse yang juga memang terkenal di NASCAR. Joe Roberts ini akan sangat vital untuk bergabung di sana. Tapi Brivio justru memilih rider KTPJ yang sebenarnya punya peluang untuk naik kelas di MotoGP melalui jalan lain hanya gara-gara riding style-nya berbeda. What the fuck? Jadi iya, sorry to say, kalau ada yang bilang Somkia Chantra itu layak untuk promosi, menurut gua ya Idemitsu nggak ada pilihan lain selain menaikkan dia, karena pilihan utamanya sebenarnya adalah Ai Ogura. Tapi ya itulah keuntungan dari jalur pengkaderan. Takaki Nakagami sendiri, dia bilang ya memang Honda itu menawarkan saya sebuah posisi yang menurut saya bagus karena saya akan tetap terlibat di pengembangan motor dan menurut saya mungkin saya akan mengambilnya. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi dia akan menangani tim tes, bukan sebagai rider tetapi lebih ke entah ke manajemen atau sesuatu seperti itulah. Jadi dia ini kan adalah pangeran negara api. Masih ingat dulu gue bilang dia ini adalah pangeran negara api karena dia memang dekat dengan para petinggi Honda dan Idemitsu. Itulah kenapa dia bertahan cukup lama di MotoGP sebelum akhirnya terpaksa harus didepak karena memang dia udah tua, Kak. Nah, gara-gara ini papa kembar tuh ditanya, dia kan mau pensiun tuh. Jadi ditanya, gimana menurutmu dengan keputusannya Aprilia yang memilih Ai Ogura untuk menggantikan Papa Alice? Karena kan Raul Fernandez udah dikonfirmasi perpanjangan. Jadi dia bilang, oh ya, saya sangat mendukung keputusan ini. Kenapa? Karena kita perlu regenerasi sekarang. Itulah kenapa saya memilih mundur, karena mereka yang muda-muda ini perlu diberikan kesempatan dan peluang. Dan kalau kita yang tua-tua ini masih bercokol di MotoGP, ya mereka nggak akan bisa naik. Jadi ini adalah keputusan yang bagus dari Aprilia dan Trackhouse untuk mengambil rider muda dari Moto2 untuk bergabung ke MotoGP. Nah, waktu itu kan dia wawancaranya pas debrief umum di hari Kamis. Debrief umum itu maksudnya gini, ketika para rider itu berbicara di ruang media di mana semua jurno dari semua media yang meliput balapan akhir pekan itu berkumpul untuk mewawancara rider ini. Jadi itu bukan cuma wawancara satu wartawan doang atau dua wartawan, itu semua. Jadi kata-kata yang keluar itu direkam semuanya sama. Nah, ditanyalah seorang jurno KTPS nih nanya, tapi kan Dorna itu mengatakan bahwa untuk tahun depan diusahakan ada beragam kewarganegaraan. Artinya ada beberapa rider dari paspor-paspor tertentu itu akan sulit mendapatkan seat karena satu,
seat yang tersedia kurang. Yang kedua, ada pun harus jatah KTP. Nah, disinilah Papa Kembar ngomong yang dia sangkal. Nanti penyangkalannya akan kita bahas di part kedua bagian Aprilia dan Ducati karena itu menyangkut nama Morbidelli. Nah ditanyalah dia sama jurnal KTPS. Alex, kan kondisinya begini. Kamu bilang ini adalah peluang bagus. Sayangnya ada beberapa rumor beredar bahwa Jack Miller itu akan dipaksa untuk dipertahankan di MotoGP tahun depan karena dia memiliki paspor Australia yang mana itu untuk menjamin keberagaman kewarganegaraan di MotoGP. Jadi dia bilang, kalau soal Jack, saya sebenarnya hubungannya baik sama Jack Miller. Dia itu tetangga saya di Andorra. Tetapi ada itu satu rider yang selama 2-3 tahun itu mengendarai motor pemenang, alih-alih dia menang, dia justru sama sekali tidak berguna di situ karena para rider lain, bahkan pabrikan lain itu mengalahkan dia. Rider-rider seperti ini sebenarnya itu sebaiknya menyerahkan peluangnya, menyerahkan seatnya kepada para rider muda seperti Tony Arbolino atau Manu Gonzalez yang keringetan susah payah untuk mendapatkan seat MotoGP daripada membiarkan dia bertahan di MotoGP. Nah, waktu itu memang Papa Kembar tidak menyebutkan namanya Morbidelli, tetapi lu cukup pakai kata motor pemenang, itu lu udah tahu siapa yang dia maksud, ya tentu saja Morbidelli. Jadi menurutnya Papa Kembar, orang-orang seperti ini itu harusnya mundur sendiri, pensiun sendiri. Menurutnya Papa Kembar, secara kasarnya, tetapi kan dia bilang orang-orang seperti ini sebaiknya memberikan peluang mereka kepada rider-rider yang susah payah menanti seat ke MotoGP seperti Tony Arbolino dan Manu Gonzalez. Tetapi karena yang awalnya ditanya itu adalah perkara Papa Pip, Jack Miller yang memang gosipnya dipertahankan di MotoGP gara-gara dia punya paspor. Nah, ini yang diposting oleh media KTP Spanyol itu bahwa menurutnya Alex Espargaro, Jack Miller dan Morbidelli ini nggak layak untuk ada di MotoGP karena menurut dia orang-orang seperti ini mestinya menyerahkan seat mereka kepada anak-anak muda dari Moto2. Ya menurut gue juga nggak salah sih pemberitaannya karena kan siapapun akan mengartikan kata-katanya dia itu seperti itu. Bener gak sih? Nah, ngomongin Yamaha, kita mulailah ke pabrikan terbapuk Honda pertama. Lu kemarin nih, apa kabar adik ipar gue satu ini? Jadi gini, Honda itu sebenarnya membawa mesin baru kemarin di Red Bull Ring. Sebenarnya, nah katanya mesin baru ini lebih cepat daripada yang dipakai di Silverstone. Jadi sepanjang akhir pekan ya sebenarnya menurut kemarin ini dia lumayan bagus kecuali hari Minggunya. Jadi dia bilang di hari Minggu ketika start saya merasakan ada sedikit masalah dan menurut saya setelah saya kembali ke garasi ini adalah masalah yang mestinya bisa kita periksa atau bisa kita cegah ketika belum start. Tetapi ya karena sudah terjadi begini, oke, kita mengambil langkah mundur dan melihat akhir pekan secara keseluruhan dan menurut saya itu nggak buruk. Intinya adalah kita akan fokus ke masa depan dan masalah yang terjadi hari ini itu akan menjadi bahan untuk kita mengambil pelajaran agar tidak terjadi lagi di race-race berikutnya dan sebagai data untuk kita bisa mengembangkan motor ini hingga akhir musim. Nah, Papa Yohan apa kabar? Papa Yohan sendiri juga bilang ini adalah balapan yang sangat sulit. Sangat sulit untuk bisa menyelesaikan balapan saya kali ini. Kenapa? Karena saya berusaha untuk berada di dalam grup, tetapi itu membuat ban depan saya panas sehingga ujungnya saya harus melambat. Nah, saya melambat itu ternyata menghasilkan konsekuensi untuk saya tertinggal jauh di belakang. Jadi hari ini itu memperlihatkan betapa tertinggalnya kami dari para rival kami. Mesin baru iya memang lebih baik daripada race terakhir kami di Silverstone, tetapi ini tetap lebih buruk dari mesin di awal musim. Artinya mesinnya Sarko. Jadi mereka berencana untuk mengadakan tes private di Misano dan di Aragon. Dan menurutnya Papa Yohan, mereka itu akan menguji mesin lengan ayun sama sasis. Jadi kalau kemarin ini berpikir mengenai solusi jangka panjang, Papa Yohan justru bilang bahwa tes private nanti di Misano itu diusahakan untuk memberikan solusi jangka pendek. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa lebih baik dalam waktu dekat. Nah, di saat yang sama dia sempat ditanya soal Ducati. Karena Ducati itu menunjukkan superioritasnya lagi-lagi kemarin. Dan menurutnya Papa Yohan,
Ya, saya sempat mengikuti Peko banyak ya di sesi latihan, dan saya harus akui bahwa mesin Ducati itu sangat bagus. Mereka berhasil mengkonversi power yang mereka punya itu di track, dan juga mereka punya grip yang bagus. Nah, ditanya juga dia, Yamaha itu rencananya akan mengadakan tes private di Misano, tetapi tidak di Aragon. Sementara Honda itu akan mengadakan tes di Misano dan di Aragon. Jadi menurutnya Papayan, saya nggak tahu kalau soal itu. Menurut saya sih bukan karena mereka nggak ada uang. Ya benar juga sih, karena kan mereka berhasil gaji Snektaro 12 juta euro. Jadi jelas nggak mungkin nggak ada uang. Jadi menurutnya Papa Iwan jelas itu bukan perkara uang, tapi sepertinya itu perkara organisasi. Ya, sepertinya memang Yamaha nggak bisa banyak-banyak ngetes kali ini karena memang Papa Willow yang kebanyakan absen, nggak bisa banyak ngetes karena kan dia masih cedera. Nah, bahkan untuk tes Misano pun mereka harus minjam Dovizioso, Kaisar Honda United. Jadi ya memang itu memang perkara organisasi lebih daripada perkara uang. So, kita pindahlah ke LCR. Sarko duluan. Jadi Sarko bilang, ya sebenarnya saya nggak bisa bilang ini adalah balapan yang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya saya itu memutuskan untuk tetap di track. Artinya dia sempat kepikiran untuk retired juga artinya. Karena kan kemarin ini memutuskan untuk retired. Jadi Sarko bilang, ya saya memutuskan untuk tetap di track karena saya berharap hujan akan turun. Tapi ya karena memang nggak turun-turun hujannya ya, saya anggap saja ini adalah sebuah sesi latihan. Bukan sebuah sesi balapan. Jadi dia bilang, ya sebenarnya ini ada sisi baiknya karena saya merasa nyaman dengan motornya dan kami paling nggak punya data untuk bisa diperbaiki di balapan berikutnya. Jadi kata dia, Honda itu berusaha memperbaiki kekurangan yang ada di mesin baru mereka karena masalahnya ternyata itu hampir sama dengan Papayoan dan Luca Marini. Kalau Papayoan memutuskan untuk tetap bertahan di track meskipun sulit banget untuk finish, Luca Marini memutuskan retired, Sarko memutuskan tetap ada di track dengan harapan akan hujan, tapi karena nggak hujan ya udahlah ya, anggap aja sesi latihan menurut dia. Tapi masalah mereka hampir sama. Nah, ini yang agak berbeda dengan Takaaki Nakagami yang juga memakai mesin baru. Jadi dia bilang, menurut saya ini adalah balapan yang lumayan bagus. Kenapa? Karena saya bisa menyalip Augusto Fernandes menjelang finish. Jadi waktu itu hanya tersisa 2 tikungan dan saya pikir kenapa saya nggak coba, dan kebetulan saya dapat line yang clean dan saya bisa menyalip dia. Jadi intinya mesin ini nggak seburuk itu kok. Nah ini nih mulai berbeda pendapat antara para rider Honda yang lain. 3 itu yang susah banget gitu. Sementara Pangeran Drakor Takaaki Nakagami itu merasa ini mesin lumayan kok. Kenapa? Karena kecepatannya konsisten dan cukup kompetitif juga. Dan di sisi lain dia nggak melakukan kesalahan. Jadi menurut dia mungkin rider-rider lain di Honda ini melakukan kesalahan sehingga menurut mereka mesin baru yang mereka pakai itu nggak terlalu bagus. Sementara menurutnya Takaaki Nakagami ini mesin lumayan bagus. Bahkan saya bisa menyalip Raul Fernandez loh. Artinya ini kecepatannya lumayan dan konsisten. Bisa dipakai battle menurutnya Takaaki Nakagami. Jadi ditanyalah dia, jadi menurutmu ini adalah perbaikan yang lumayan? Nah, Takaaki Nakagami bilang, iya membaik sih, membaik. Tetapi apakah ini cukup signifikan untuk bisa mengembangkan motor yang lebih baik di masa depan? Saya pikir ya mungkin masih butuh waktu lah. Jadi ya kita lihatlah nanti di tes Misano mereka menguji apa, di tes Aragon seperti apa, dan kita lihat hasilnya di Misano seperti apa. So, kita pindahlah ke Yamaha. Snektaro duluan, ini dia mengakhiri balapan dengan kecewa kalau menurut gua. Jadi dia bilang ini adalah weekend bencana bagi kami. Kenapa? Karena kami sebenarnya mengharapkan lebih. Tetapi di balapan hari ini kami tertinggal terlalu jauh dari para pemimpin balapan di depan. Jadi intinya adalah kami harus bekerja keras karena perlu perubahan yang signifikan di masa depan. Kalau begini-begini terus kita makin jauh tertinggal. Karena Ducati semakin di depan. Sudah bukan Yamaha semakin di depan, tapi Ducati semakin di depan. Bukan dia yang bilang, gue yang bilang. Nah, Papa Lukas setelah absen berkali-kali, akhirnya Papa Lukas berhasil finish di balapan hari Minggu. Karena kan selama ini dia selalu mundur sebelum balapan hari Minggu gara-gara cederanya. Nah, akhirnya dia finish juga di balapan hari Minggu. Jadi pada dasarnya dia bangga pada dirinya sendiri karena setelah absen yang panjang dan gak jelas itu, akhirnya dia bisa tetap kompetitif dan dia bisa tetap percaya diri di track. Jadi dia bilang, ini sebenarnya adalah balapan yang sangat-sangat sulit. Bicaranya kayak Papa Yohan juga sih. Sangat sulit untuk bisa finish. Kenapa?
karena cuacanya juga nggak jelas. Mau dibilang mendung tapi ini panas. Yang kedua, saya kesulitan dengan motornya. Meskipun ya kesulitannya nggak sesulit kemarin, tetapi saya tetap kesulitan. Masalahnya adalah grip ban belakang. Jadi kami sering kehilangan grip ban belakang, dan ketika itu terjadi, kami harus mengatur rem depan. Nah, masalahnya adalah ketika kami mengatur rem depan, itu mengakibatkan resiko ban mengunci. Jadi saya beberapa kali mengalami ban hampir terkunci, artinya dia hampir crash. Intinya dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena setelah dia cedera panjang, dia berhasil kembali balapan hari Minggu, dan dia berhasil mengatasi momen-momen sulitnya hampir crash itu dengan baik, dengan kerja keras dan konsistensi. Jadi menurut dia secara pribadi ini bukanlah pencapaian yang buruk, meskipun ia sangat sulit untuk bisa menyelesaikan balapan. Dia rencananya akan turun di tes private Misano, dan dia bilang, oke, saya siap untuk itu karena saya pengen mengembangkan motor ini. Ingat, dia kan kemarin di Silverstone pengumuman perpanjangan, giliran sudah pengumuman perpanjangan, dia absen lagi gara-gara cedera. Jadi ya kita lihatlah nanti. Gosip berhembus-hembus-sepoi, Papa Alis itu akan pengumuman kemungkinan di Misano, karena kan kemarin dia bilang di Red Bull Ring kayaknya nggak akan ada pengumuman, tetapi ada kemungkinan di Misano. So, let's see. Nah, kita pindahlah ke KTM. Hauha, panjang kak? Percayalah, part 2 nanti akan lebih panjang. Karena kita akan membahas si culas yang heboh banget sama hotshotnya yang nyangkut. So, Papa Pip. Nah, sebenarnya Papa Pip ini lumayan bagus sih di sprint race. Tapi begitu di balapan minggu, dia ada battle sama si culas Marc Marquez. Dan menurut gue itu bukan salahnya si culas sih, emang dia yang salah. Jadi dia sendiri ngaku salah. Jadi dia bilang sepertinya saya itu memaksakan untuk masuk tikungan, dan sepertinya saya entah itu nyentuh curb atau nyentuh bump, entah gimana, intinya saya crash. Jadi saya berusaha untuk kembali ke track dengan kondisi motor yang ya kalau mau dibilang udah rusak ya udah rusak juga. Jadi ya dipaksain lah ya menurut dia. Jadi dia bilang sebenarnya yang bikin sakit hati saya adalah bayangan bahwa kira-kira kalau saya nggak crash, saya akan finish di mana. Kenapa? Karena di sprint race saya lumayan bagus. Jadi sebenarnya saya cukup optimis dengan balapan itu. Tapi ya gara-gara crash, semuanya amburadul. Jadi dia bilang, iya kalau mau dibilang itu kesalahan saya, intinya adalah saya sudah nggak bisa bereaksi ketika saya entah itu nabrak curb kah, entah itu nabrak bump kah. Mungkin saya terlalu memaksa memasuk tikungan ketika saya duel dengan Marc Marquez. Jadi ya begitulah. Nah, apa kabar Binder? Binder itu setelah selama ini tenggelam di bawah bayangannya Pedro Acosta, akhirnya dia berhasil menyalip Pedro Acosta di klasemen. Jadi ya lumayan, gue nggak bisa bilang lumayan sumringah sih, tapi ya lumayan lah, paling nggak dia jadi rider terbaik di KTM yang finish di home race-nya KTM. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kalau dibilang finish P5 ya itu lumayan membanggakan sih sebenarnya. Tapi kalau mau dilihat dari gap-nya itu sebenarnya nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya finish P5, itu biasanya saya itu cuma punya gap sekitar 3 atau 4 detik dengan pemenang balapan. Tetapi hari ini itu gapnya 18 detik loh. 18 detik itu terlalu banyak. Jadi ya memang finishnya sih P5 sih P5. Kalau dilihat itu ya itu lumayan memuaskan. Tapi ya kalau lihat dulu gapnya kak, itu sudah terlalu jauh. Jadi dia bilang, harus saya akui, Ducati sekarang itu adalah planet lain, even motor bekasnya. Karena kan di beberapa lap terakhir dia disalip oleh Marc Marquez. Jadi dia bilang, bahkan dengan motor bekasnya, itu Marc Marquez itu bikin saya merasa kayak bener-bener jadi keong. Lambat banget di tikungan, dia loh cepet banget. Jadi dia bilang, aduh gimana ya, emang kita lambat kayaknya di tikungan aja loh lambat gitu. Ya wajar lah Marc Marquez dengan motor bekasnya itu cepat banget di sana. Kita loh lambat banget. Jadi intinya adalah dia sedikit mengkritik motornya. Meskipun yang nggak dimaki-maki juga, bilang jelek. Tapi dia bilang, lihat aja lah gapnya, ketahuan lah bedanya antara Ducati dengan KTM. Gak usah lah membandingkan dengan para GP24 yang selisihnya 18 detik itu dengan Marc Marquez aja. Gua udah kayak keong, dia salip. Nah, kita bahas lah Pedro Acosta di gas-gas. Pedro Acosta ini bisa dibilang kecewa. Jadi dia bilang, kami itu datang ke Red Bull Ring itu dengan antusiasme yang tinggi, tetapi kami pulang dengan rasa sakit di dada. Jadi kualifikasinya nggak berjalan bagus, sesi akhir pekannya nggak beres.
Jadi dia bilang ada aja masalahnya dan saya nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Intinya saya nggak punya nyali untuk bilang motor kami jelek. Intinya sebenarnya dia mau bilang motornya jelek tapi dia nggak nyali. Ya sama aja, artinya dia bilang itu motor jelek. Jadi dia bilang, kenapa saya bilang seperti itu? Karena bahkan para rider pabrikan pun, maksudnya Papa Pip dan Binder, itu kesulitan menghadapi para Ducati. Kami kesulitan di track yang merupakan rumah kami sendiri. Jadi secara umum, KTM ini menderita bila dibandingkan dengan para Ducati. Jadi kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang terlewat ini. Karena ketertinggalannya sudah terlalu jauh, bahkan para rider pabrikan KTM pun sudah setengah mati. Ya, dia juga ada aja masalahnya. Jadi ya gitulah. Dia bahkan sampai battle sama Augusto Fernandes. Jarang-jarang loh Augusto Fernandes battle sama dia. Augusto Fernandes yang senang, Pedro Acosta yang kecewa. Jadi Augusto Fernandes bilang, iya sebenarnya ini dibilang jelek juga ya, nggak jelek-jelek banget. Karena sejujurnya saya sedikit senang bahwa kami semua kesulitan, bukan cuma saya yang kesulitan, yang lain juga kesulitan. Jadi saya bisa mengikuti Pedro Acosta. Ya memang. Biasanya para rider tim pabrikan KTM itu cepat, tetapi biasanya Pedro Acosta itu sangat cepat. Nah sekarang saya bahkan bisa ngejar dia, bisa tetap ada di belakang dia, artinya saya cukup cepat. Ya menurut gua kalau bukan lu cepat ya memang Pedro Acosta yang ada masalah, bener gak sih? Jadi dia bilang setidaknya kami punya kecepatan untuk kompetitif ya, dibandingkan Pedro Acosta yang ada masalah ya memang cukup kompetitif sih. Jadi dia bilang ya kami punya kecepatan yang cukup kompetitif dan mendapatkan hasil maksimal dari paket yang kami punya. Ya memang posisi finishnya seperti biasanya saya finish sih. Biasa aja. Tapi menurut saya setidaknya kecepatannya lebih baik dari biasanya dan saya masih sempat bertarung dengan teammate saya. Dia bangga banget bisa battle sama Pedro Acosta. Gue tuh yang aduh gimana sih. Jadi dia ditanya soal masa depannya kan. Snectaro itu akhirnya memberikan persetujuannya di depan media bahwa ya saya memang sempat memberikan usul kepada Yamaha untuk mencari test rider yang muda. Memang nggak berpengalaman secara teknis, tetapi mereka punya nyali untuk gimana caranya memanfaatkan potensi motor secara maksimal dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Karena itu terbukti di Pedro Acosta. Jadi menurut dia, Augusto Fernandes meskipun hanya test rider, dia akan punya wildcard yang banyak, plus dia bisa jadi rider pengganti. Jadi dia akan tetap membalap di MotoGP. Nah, Augusto Fernandes sendiri bilang, ya tahun depan saya tidak akan ada di grid MotoGP, tetapi saya akan tetap balapan di MotoGP. Artinya dia sudah pra-kontrak dengan Yamaha untuk jadi test rider. Jadi dia bilang ya kontraknya sih belum selesai, tetapi kita sedang berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Nah, perkara soal itu, Kaisar Honda United Dovizioso itu ditunjuk menjadi test rider penggantinya Pappavilo untuk tes Misano. Kaisar Honda United kan kemarin sempat bilang, saya memang pengen balik lagi ke MotoGP. Saya pensiun bukan berarti saya nggak mau balik lagi ke MotoGP. Saya tetap open the door. Saya tetap buka pintu. Nah, gara-gara ini juga akhirnya Yamaha memanggil dia untuk menggantikan Pappavilo untuk sementara. Karena sepertinya tahun depan Augusto Fernandes sudah di prakontrak. Apakah tahun depan Dovizioso bisa menjadi test rider? Artinya Yamaha memakai 2 test rider ala-ala Honda yang akan memakai Stefan Bradl dan Papa Kembar. Jadi ya kemungkinan mereka akan pakai 2 test rider di Yamaha tahun depan. Selain Augusto Fernandes, mungkin Dovizioso bisa, atau ada kemungkinan dia bergabung dengan Pramac Yamaha. Bisa jadi juga, meskipun menurut gue udah ketuaan banget sih. Itu udah usianya pensiun, dia udah pensiun loh malah. Jadi memang agak sulit, tetapi dia bisa memenuhi kuotanya Pramac sih sebenarnya. Ya kita lihat lagi, apakah Pramac berani mengambil dia atau ya cukup jadi test rider Yamaha aja. Bisa sih. Dovi sendiri bilang, saya turut menyesali kondisinya kalau Kraslow yang masih belum sehat. Saya berharap dia cepat sembuh dan saya tidak sabar untuk membantu Yamaha mengembangkan motor ini di tes private Misano nanti. Kan kemarin gue udah bilang kalau memang dia mau balik di MotoGP dia harus menguji dulu M1 Yamaha, karena biar bagaimanapun dia udah pensiun kan. Sementara evolusinya Yamaha M1 entah itu makin mundur entah itu makin maju kita nggak tahu. Jadi yang pasti tetap berubah antara makin bapuk atau makin bagus dari terakhir dia pakai, bener nggak? Jadi
Ya memang dia harus menguji dulu M1 Yamaha. Kalau dia bisa mencatat catatan waktu yang sedekat mungkin dengan Snack Taro atau para rider tetap di pabrikan, kemungkinan besar dia bisa dikontrak oleh Pramac Yamaha sebagai rider tetap. Tapi kalau nggak, ya meskipun jadi test rider nggak masalah kan? Karena sejauh ini Papa Willow juga nggak memberikan tanda-tanda perbaikan dari komplikasi operasi tangannya. Dia kan itu operasi tangan mulai bulan Mei, sekarang udah bulan Agustus. Lumayan lama loh itu, jadi gue nggak tahu apakah masalahnya di mana dan ada apa. Jadi memang wajar kalau menurut gue Yamaha itu bersiap mendepak dia. Karena pengembangan itu lagi sangat penting di Yamaha. Kalau dia kebanyakan absen, terus yang ngetes siapa? Bener nggak? Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, itu aja part pertama kita. Gue tahu ini panjang, tapi percayalah, part kedua nanti lebih panjang lagi. Jadi siapkan telinga kalian. Gue nggak bisa bagi dua kalau itu telat lagi kita posting di part keduanya. Jadi ya seperti biasa akan digembok untuk para member premium duluan yang dengar. Sekitar 2 hari berikutnya baru dibuka gemboknya untuk publik non-member premium. Oke? See you next part guys. Bye-bye.